Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah taklim kita akan memulai. Yang pertama adalah taklim masjid Nabi Muda, sesepuh dan juga tokoh masyarakat dan jamaah semuanya yang hadir di masjid ini, yang mendengarkan suara kami. Kita bersama-sama bersyukur kepada Allah SWT dengan nikmat yang Allah masih berikan kepada kita semua, yaitu nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat simpati. Sehingga boleh panjenengan sami kasih saged kumpul saged silaturahim kula rombongan iki, saged silaturahim dumateng jamaah Masjid Kadulian iki. Mugi-mugi rawuhipun kula panjenengan sami kaitan amal silaturahim Allah. Amin. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami mengajak, marilah kita meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mugi-mugi takwa itu saged kula panjenengan sami baksa dumugi derajat kula panjenengan sami derajat ingkang husnul khotimah Allah. Amin. Mungkin kita pada masalah ini disebabkan apa dari tapi orang kepengen ini tapi ada harta mungkin panjenengan sami ini takwa itu sampai mati saged husnul khotimah. Alhamdulillah, pada malam hari ini belum bisa saran-saran dari taklim dan masjid ini. Mungkin ingkang dalam masjid ini yang mempersiapkan acara menika sama-sama mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan juga salawat dan salam senantiasa kita panjatkan atas Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kula panjenengan sami boten kepanggih ora ketemu kali Nabi Muhammad, insyaallah kula panjenengan sami sampun mengucapkan dua kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu pun bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Mendapat syafaat dari Nabi Muhammad di hari kiamat kelak. Allahumma Amin. Jamaah taklim alhamdulillah makin ini budi izin dari tadarus dari Mas Ade Setiawan ini pun saya ketemu dari Mas Ade Setiawan
disebut ya. Ya benar. Itu putranya Baul ini ayam itu si orang sengaja pada justru ini sih baca. Ini kalau itu orang rata orang bulur mungkin belum batas tapi kali ini di gunung kita barang-barang itu mau biasa dia bisa apa? Ya, tapi dia mana ada khusus bikin masa ada. Kali ini masih biasa dia memang. Jamaah kalian mula di sini mohon izin kalian membacakan kembali kitab tauhid ini mereka di sini berikan ayat-ayat yang Gusti Allah yang berisi tentang tauhid dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan bagaimana kita melaksanakan tauhid. Maksudnya ini pada ini nembe diteruskan sebab ini pirang bulan itu ada berbagai orang mengajar bulan ada ada itu ini jalan terlalu bulan betul mengibar ini pun 4 bulan sampai ini pun baru sekarang di Madinah itu berarti ini pilih mana itu kalau itu juga di lepas dari jadwal di pas sudah gede itu tampilkan dari pas jadwalnya jangan kita mari lempar hari ini. Aku dari ini negara waktu yang betul ini tetap diri Gusti Allah. Tahun ini sudah pada melaksanakan ini kosan ini pun jadi bab yang kelima. Ini menikah bab tafsir tauhid dan syahadat la ilaha illallah. Jadi cara kuliah itu ada itu tafsir syahadat la ilaha illallah di maknanya kalimat la ilaha illallah. Ingkang bergolongan dengan ucapan sedina itu paling diikuti sama subuh itu sahabat itu tunggal zuhur ikuti kali asar ikuti kali maghrib ikuti kali isya ikuti kali jumlah itu minimal itu 10 kali sampai itu bersyahadat 9 ya takut malah bisa pas bisa terjadi gitu ya. Kalau sini orang bulan niki bulan-bulan ini niki bertafsir tauhid dan syahadat yaitu kalimat la ilaha illallah. Yang pertama itu dasar itu saking Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-23. Wa qala rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Dan Rabbmu dan Tuhanmu memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah. La ilaha illallah. Ayat ini artinya itu jangan menyembah selain Allah. Berarti la ilaha illallah itu hanya Allah yang wajib disembah. Ini makna yang pertama saya ringkas dari tafsir tauhid la ilaha illallah. Kemudian yang kedua, ini dari Al-Quran surat Al-Isra ayat yang ke-57. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran surat Al-Isra yang ke-57, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ulaika alladziina yad'una yabtaghuna ila rabbihim wasila
Karena tersebut orang-orang yang mereka seru itu mereka sendiri mencari jalan kepada Roh mereka, mencari jalan kepada Tuhan mereka. Orang-orang yang mereka seru itu mencari jalan kepada Roh mereka. Jadi kepada berkata mereka mendekatkan diri kepada Allah dengan mentaatinya dan mengamalkan apa yang diridhoinya. Semua sampul ucapan kalimat la ilaha illallah menurut pada ini mereka mendekatkan diri kepada Allah. Menurut Malik Gusti Allah. Kali nomor diberito kepada Allah dengan mentaatinya dan mengamalkan apa yang diridhoinya. Nomor yang diridhoi Gusti Allah ini kangge dalam menurut tuladan Gusti Allah. Nah, mereka mencari jalan kepada Roh dengan wasilah. Al-Amanah Ibnu Qayyim berkata tentang ayat ini, tentang orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, yaitu keinginan untuk dekat kepada Allah, yaitu dengan cinta, yaitu bertawasul dengan amal sholat, berharap dan takut. Yang dibuat ini saking Gusti Allah dan takut dengan azabul Gusti Allah. Nah, ini makna syahadat ini dari Al-Quran surat Al-Isra ayat 57, yaitu berusaha mendekatkan diri kepada Allah dengan amal soleh. Kemudian yang ketiga, As-Surah ayat yang ke-26 28. Al-Quran surat Al-Isra. Kemudian yang ketiga tampil tauhid, yaitu dari Al-Quran surat As-Surah ayat yang ke-26 sampai dengan 28. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Ibrahimu li abihi wa qaumihi innani bara'un mimma ta'budun illa alladhina fatarani fa innahu sayahdin faja'alaha kalimatun baqiyatan fi aqibihi la'allahum yarji'un. Dan ingatlah ketika Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, sesungguhnya aku berlepas diri terhadap apa yang kamu sembah. Tetapi aku Ibrahim menyembah Tuhan yang menjadikanku. Karena sesungguhnya Dia akan memberi hidayah kepadaku. Dan Ibrahim menjadikan kalimat tauhid itu kalimat yang kekal pada keturunannya supaya mereka kembali kepada kalimat tauhid itu. Ini yang ketiga, tampil syahadat yang diambil dari surat As-Surah ayat yang ke-26 28. Yaitu orang yang sudah bersyahadat itu berlepas diri dari sesembahan selain Allah. Ini termasuk sikap Ibrahim, orang sudah bertauhid berkata kepada bapaknya dan kaumnya, Ibrahim hanya menyembah kepada Allah yang telah menciptakan kita semua. Ini termasuk salah satu sikap Ibrahim kepada bapak dan kaumnya. Kemudian yang keempat, tafsir kalimat la ilaha illallah, yaitu Al-Quran surat At-Taubah ayat yang ke-31.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. At-takhudhu ahbarahum wa rubbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Al-Quran At-Taubah ayat 31. Ingkang tersebut mereka menjadikan orang-orang alimnya dan berahib-berahib mereka sebagai Tuhan-Tuhan selain Allah, dan juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam. Ini yang sampun mengucap kalimat syahadat dan ilaha illallah itu tidak menjadikan orang alimnya sebagai Tuhan, tidak menjadikan ustadznya sebagai Tuhan, tidak pula menjadikan nabi sebagai Tuhan, tapi nabi itu sebagai utusan Allah. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nabi itu utusan Gusti Allah, menyampaikan tugasnya. Alhamdulillah. Kemudian tafsir yang terakhir yaitu dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat yang ke-165. Dari sini kita sudah terakhir betul hadis, tapi kita sudah sampai itu dan beberapa lagi ulang ini. Nah, apa? Yang mana ini? Tafsir syahadat la ilaha illallah yang kelima yaitu dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 165. Wa minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andada yuhibbunahu ahubbillah. Dan di antara manusia ada orang-orang yang menyembah tandingan-tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Yang kelima, di sini disebutkan tentang keadaan orang-orang musyrik. Di antara manusia ada yang menyembah tandingan selain Allah. Mereka mencintainya sebagaimana mereka mencintai Allah. Mungkin di sini disebutkan Allah menyebut keadaan orang-orang musyrik. Itu mereka menyembah tandingan selain Allah bersama Allah bareng. Bersyahadat musyrik itu tirane sirik itu perbuatan. Sirik itu perbuatannya, musyrik itu orangnya. Niki ada yang menyembah selain Allah niki seperti umatnya, seperti kaum Nasrani. Ayat itu diberlakukan tentang Nabi itu di depan orang Nasrani. Kemudian orang Nasrani tadi masuk Islam dan mengucapkan dua kalimat syahadat. Ini jadi orang sudah bersyahadat harus memurnikan ketaatan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kita perlu paham ini Pak Bu. Ibu dipaham ini Pak Bu manfaat di rumah kulo apa yang sampai itu sebatas amalan itu lillahi ta'ala. Nah, ini yang terakhir adalah hadis Nabi. Dari hadis Nabi ini yang termasuk kepada yang baru mulai, kalau yang ini tadi sudah saya bacakan di tempat yang lain, yang harus kayak ini saya ringkas ini. Yang ada 5 tadi ini dari
tauhid yaitu kalimat la ilaha illallah. Kemudian yang terakhir adalah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wahai sahihi dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, annahu qala man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillahi haruma maluhu wa damuhu wa hisabuhu ala Allah. Dalam as-sahih dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, kanjeng Nabi itu menghentikan, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kafir kepada apa-apa yang disembah selain Allah, maka haramlah harta dan darahnya, sedangkan hisabnya terserah kepada Allah. Mungkin hadis sahih dalam sahih ayat masih baru di atas hadis sahih itu yakni hadis sahih Muslim dari Abu Ma'in al-Azza'i dari bapaknya dari Nabi. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengucapkan bersabda, man qala la ilaha illallah wa kafara bima yu'badu min dunillah. Barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah dan kafir kepada apa yang disembah selain Allah, maka ketahuilah bahwa Nabi menggantungkan terjaganya harta dan darah dengan mempersyaratkan dua perkara. Ini kan Nabi ketika yaitu terjaganya harta dan darah, tapi dengan dua syarat. Yang pertama, mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Mengucapkan kalimat la ilaha illallah dengan dasar ilmu dan keyakinan. Ilmunya mau disingkat, mau ditakdirnya kalimat la ilaha illallah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, terjaganya harta dan darah adalah mereka yang kufur kepada apa-apa yang disembah selain Allah. Orang yang mengingkari sesembahan selain Allah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggantungkan terjaganya harta dan darah. Kaum muslimin telah bermula, muslimat telah bermula. Sedikit berbanyak bersama. Golongan yang sami itu memperkasih karena dia di separah di Palestina. Darah mengalir, harta berjasa, bangunan desa. Ada bangunan itu, goyang-goyangnya itu, menandai bagi berbangun nomor sulit ini. Mempunyai waktu, mempunyai semen, mempunyai duit, membangun rumah. Tapi pada hari ini saya hancur beranda. Pada kalian ke sana mereka adalah orang-orang Muslim. Pada Rasulullah berkata terjaga darah dan hartanya. Nah, zaman Nabi mungkin dijaga oleh Rasulullah. Tapi sama sekali dengan senjata ini sesama ini pun tidak muslim. Innamal mu'minuna sedulur tiang mukmin itu alhamdulillah dengan peristiwa Palestina
sana orang-orang muslim mati syahid, kita semua termasuk yang di Indonesia ikut tergerak hatinya. Banyak sekali digelar aksi solidaritas Palestina. Mungkin tidak memberikan arti apa-apa, tapi ini termasuk amal-amal kita terhadap saudara sesama muslim. Oleh itu pun mengucapkan dua kalimat syahadat, kata Rasul adalah terjaga harta dan darahnya. Kemudian jemaah taklim rahimahullah. Kemudian yang terakhir fa'isabuhu Allah, dan hisabnya terserah kepada Allah. Iman itu keyakinan. Iman itu di dalam hati. Belum dengan boleh beda iman panjenengan. Panjenengan boleh beda iman kula. Maka Allah di dalam hati Nabi dan hisabnya terserah kepada Allah. Yakni Allah yang mengurus hisab orang-orang yang bersaksi dengan lisannya. Yang dengan kesaksian ini jika ia jujur maka dia akan membalasnya dengan surga kenikmatan. Jika dia munafik maka dia akan mengesahnya dengan siksa yang pedih. Hak Allah yang untuk menghisab orang-orang yang sudah mengucapkan dua kalimat syahadat. Apabila dia jujur mengamalkan kalimat syahadat la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan surga. Maka la ilaha illallah. Apabila dia munafik, maka urusannya hanya dia kepada Allah. Adapun di dunia maka hukum berjalan di atas apa yang nampak. Siapa yang mengikuti tauhid dan tidak melakukan apa yang menyelisihinya dan berpegang pada syariat Islam, maka dia tidak diperang. Saudara, kita manusia biasa hanya menghukumi apa yang nampak. Masalah keimanan itu urusannya makhluk dari Gusti Allah. Apabila dia jujur dengan kalimat la ilaha illallah, maka dia akan mendapatkan surga. Apabila dia munafik, Allah yang akan membalasnya. Ini campur-campur. Mungkin ini kali terakhir sudah tidak ada golongan dengan sami. Saya kerjakan golongan dengan sami itu mendapatkan surga di Gusti Allah. Amin. Insya Allah kita semangat akan datang bagi golongan dengan mali. Ini termasuk syirik, yaitu memakai gelang, benang dan lainnya untuk menghilangkan korban atau menolaknya. Terus mau kita belajar ini adalah keimanan di dalam hati dan tidak illallah. Ada saran saya mohon maaf. Ada dalilnya untuk kita semua. Ini adalah dari Al-Quran yang merupakan petunjuk kaum muslimin dan juga dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang merupakan bagaimana kita melaksanakan Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.